terlalu jomplang. Ya, kenapa hampir penuh di sebelah sini, sedangkan sebelah sana melompong, kosong di sana. Ya. Itulah sebabnya saya mau berdiri di sini supaya lebih sedikit di tengah-tengah, ya, yang di sini bisa mengarahkan pandangan tidak terlalu miring, demikian juga yang di sebelah sini, paling tidak untuk saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam homili singkat pagi ini, malam ini, saya mau omong tentang pengharapan akan kerajaan surga. Siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda kecil yang berharap kelak masuk kerajaan surga? Berharap. Ya. Oke. Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari berharap kelak masuk ke dalam kerajaan surga dan pengharapan itu Anda pelihara sehari demi sehari sampai napas terakhir hidup Anda. Apa yang Anda harapkan, yang Anda perjuangkan selama hidup di dunia ini tidak akan mengecewakan. Namun Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus minta dua hal. Seperti yang tadi kita dengar dari bacaan Injil Matius bab berapa tadi? 18 ayat 3. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita semua boleh berharap kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Namun pengharapan itu mesti disertai dengan perjuangan, paling tidak memperjuangkan dua hal yang Yesus minta dalam Injil hari ini. Yakni yang pertama, apa tadi? Bertobat. Ini gampang, ya. Bertobat dalam hal ini, itu dan sebagainya. Tapi yang kedua, yang Yesus minta yang kedua, ini yang menurut saya tidak gampang. Dan menjadi seperti anak kecil. Menurut saya ini sangat sulit. Apalagi bagi Anda dan saya yang sudah masuk ke usia dewasa tua, apalagi yang sudah lansia. Ada yang lansia muda, ada yang lansia tua. Lansia muda itu usia-usia di mana mereka masih lincah dan umumnya mereka tidak mau masuk kategori lansia. Ya. Maka meskipun ada poskes lansia, ada kafe lansia di atas sana, enggak mau datang, aku belum lansia. Nah, itu lansia muda. Tapi yang lansia tua umumnya tahu diri dan mereka mau datang. Ya. Nah, tidak gampang yang sudah masuk usia dewasa, yang sudah masuk lansia harus menjadi seperti anak kecil. Sangat tidak gampang. Hanya yang anak-anak kecil mudah untuk melakukannya. Karena anak-anak kecil adalah pertama, mereka ini sedang dalam usia pertumbuhan. Ya. Usia anak-anak adalah usia pertumbuhan. Mana yang lansia yang masuk
usia pertumbuhan? Enggak ada. Usia kemerosotan iya. Ya, tambah kewut, tambah tua, pipi tambah ndelewer ke bawah, ya. Lipatan-lipatan mulai jelas, ya. Make up mulai harus lebih tebal. Itu yang lansia. Sulit untuk masuk dalam area usia pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, usia anak-anak adalah usia belajar. Berapapun usia mereka yang masih anak-anak, mereka masuk dalam dunia belajar. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar makan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak adalah orang atau pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Nah, tiga hal ini paling tidak mewarnai kehidupan anak-anak. Maka yang sudah dewasa, yang sudah lanjut usia, menurut hemat saya sulit untuk bisa menjadi seperti anak kecil. Tetapi justru ini yang diminta oleh Yesus, menjadi seperti anak kecil. Apakah dari Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah terlanjur dewasa, terlanjur masuk dunia lansia muda dan lansia tua, mau bertumbuh? Enggak ada kan? Sulit. Adakah dari Bapak Ibu yang sudah masuk usia dewasa dan lansia muda serta lansia tua mau belajar? Mau? Kalau yang ini agak banyak, ya, yang mau belajar. Tapi sejatinya Yesus minta agar berapapun usia kita, sampai yang sudah tua, sampai yang sudah tidak bisa buat apa-apa, yang tinggal terlentang di ranjang pun mau terus melakukan tiga hal tadi. Terus bertumbuh. Kalau tidak bisa bertumbuh secara biologis, bertumbuh secara spiritual, bertumbuh imannya, bertumbuh pengharapannya, bertumbuh kasihnya. Itu yang Tuhan minta. Yang kedua, berapapun usia kita mau belajar. Supaya apa? Belajar supaya apa? Pintar. Ya. Belajar supaya pintar. Belajar supaya memperoleh wawasan yang luas. Belajar supaya bisa melakukan sesuatu yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Belajar supaya iman yang sudah kita terima itu bisa kita hidupi setiap hari, sehingga kita terus berjalan dalam iman akan Tuhan. Dan yang ketiga, bergantung sepenuhnya pada orang tua, itu usia anak-anak. Tetapi kalau sudah dewasa, kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Allah, Tuhan atas hidup kita. Ini tiga hal yang perlu kita semua usahakan sehari demi sehari. Terutama saya mau menekankan soal pentingnya belajar sepanjang hidup. Belajar
menghadapi segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Kalau hari ini belum berhasil, akan terus berusaha supaya besok berharap bisa melakukannya lebih baik. Bahkan juga kalau menghadapi aneka kesulitan, problem hidup, dan itu terasa berat, belajar untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah give up. Ini penting. Karena apa? Kelak ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Rasul Paulus dan Barnabas ketika mereka mengunjungi jemaat di Listra, Ikonium, dan Antiokhia, mereka berdua dengan penuh semangat membangkitkan pengharapan dalam diri mereka. Umat beriman ini dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 22. Paulus dan Barnabas katakan kepada jemaat di Listra, Ikonium, dan Antiokhia ini begini, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita harus menghadapi banyak sengsara. Itu yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita harus menghadapi banyak sengsara. Itu kalau tidak dengan belajar, enggak mungkin. Itu kalau tidak dengan rahmat Tuhan, dengan iman, tidak mungkin. Itu kalau tidak dengan kasih yang melandasinya, tidak mungkin. Maka 3 keutamaan, iman, harapan, dan kasih menjadi 3 keutamaan penting untuk menghadapi realitas hidup. Karena kelak kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Belajar menghadapi segala sesuatu dengan iman, harapan, dan kasih. Tentang pentingnya belajar diungkap oleh Bunda Maria ketika dia menyampaikan pesannya pada 1 Januari 1983, 42 tahun yang lalu. Bunda Maria menyampaikan pesan begini. Dengan pedih hati, saya memandang anak-anakku yang berdosa, yang tidak terbilang jumlahnya. Aku memandang putra-putra gerejaku yang malas karena kurang peduli dan kurang beriman. Kepada mereka semua, kuulangi sekali lagi bahwa aku adalah bunda pengharapanmu. Saya tertegun membaca, merenungkan pesan Bunda Maria ini. Dengan perasaan sedih, ia memandang anak-anaknya yang berdosa, yang tidak terbilang jumlahnya. Maka Yesus, kita tidak heran Yesus dalam Injil minta supaya kita bertobat. Dan Bunda Maria
hatinya sedih karena putra-putra gereja, para anggota gereja menjadi orang-orang yang malas alias tidak mau belajar. Sehingga hidup mereka menjadi orang-orang yang kurang peduli dan kurang beriman karena malas belajar, malas menimba ilmu spiritual, ilmu yang membuat iman makin bertambah, iman makin bertumbuh, sehingga kuat menghadapi aneka persoalan hidup. Tidak sedikit dari orang-orang beriman juga adalah para pengikut Yesus yang mana di saat mereka mengalami gangguan mental, mereka mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup mereka. Ada yang berhasil bunuh diri, ada yang gagal. Mengapa mereka mengambil jalan pintas itu? Karena mereka sudah kehilangan pengharapan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita terus bertumbuh. Kalau tidak secara biologis, secara spiritual. Mari kita terus belajar supaya kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi aneka kesulitan. Bahkan kita bisa memberikan peneguhan, membangkitkan pengharapan dalam diri mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Kita diutus menjadi misionaris pengharapan. Bisakah kita memerankan tugas ini? Bisa, kalau kita mau berjalan bersama Bunda Maria, Bunda pengharapan. Almarhum Paus Fransiskus dalam Spes Non Confundit menyebut gelar Maria sebagai Bunda pengharapan. Dan tadi saya kutip pengakuan Bunda Maria sendiri, 1 Januari 1983. Kuulangi sekali lagi bahwa aku adalah Bunda pengharapanmu. Maria adalah Bunda pengharapan. Maka mari khususnya sepanjang bulan Oktober, bulan Rosario, bulan misi, kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita belajar dari Bunda Maria, belajar bertekun, berdoa Rosario. Kalau selama ini kita malas berdoa Rosario, jarang atau bahkan tidak pernah berdoa Rosario, mulai hari ini kita belajar rajin, kita belajar tekun berdoa bersama Bunda Maria, Bunda Rosario, Bunda pengharapan, dan kita mau bersama dia menjadi misionaris pengharapan, mulai dari keluarga dan komunitas di mana kita tinggal. Tuhan memberkati.